Selamat sore Pak dan selamat sore teman-teman sekalian. Sebelum memulai penjelasan saya pada evaluasi pembelajaran Pak, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bernadetta Ratke, bisa disapa dengan Eta. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran Pak, yakni pada bab 1. Dalam bab 1, yakni ada uraian-uraian yang hendak saya akan jelaskan, yakni yang pertama konsep dasar evaluasi pembelajaran PAK. Nah, di dalamnya yakni terdapat 7 poin penting yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama jelaskan perbedaan pengertian istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dan yang kedua, jelaskanlah tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, jelaskanlah fungsi evaluasi pembelajaran. Keempat, jelaskan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang kelima, jelaskanlah ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam, jelaskanlah manfaat evaluasi pembelajaran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yakni jelaskanlah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, langsung saja pada poin yang pertama, yakni jelaskanlah perbedaan pengertian istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengertian tes. Nah, kita tahu bahwa tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Nah, itulah menurut pengertian dari Jacob dan Chase pada tahun 1992. Nah, tes merupakan salah satu upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, pengertian pengukuran. Menurut Cagelesi pada tahun 1995, yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Lanjut, pengertian penilaian. Istilah penilaian merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Menurut Gabel, mengkategorikan penilaian ke dalam dua kelompok besar, yakni penilaian tradisional dan penilaian alternatif. Nah, penilaian tradisional adalah berupa tes benar salah atau tes pilihan ganda dan tes melengkapi serta tes jawaban terbatas. Yang berikut pengertian evaluasi. Menurut Kumano, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajar telah dicapai oleh siswa. Nah, dari pengertian istilah-istilah tersebut, kita dapat melihat perbedaan antara tes, pengukuran, penilaian itu terletak pada waktu dan fungsinya. Nah, yang pertama tes.
Tes digunakan sebagai alat atau media untuk memperoleh informasi tentang orang lain. Sedangkan pengukuran digunakan untuk memberikan angka pada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, dan penilaian digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang diperoleh berdasarkan pengukuran sebelumnya. Dan yang terakhir, evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui penilaian tersebut. Nah, itu tadi penjelasan poin pertama. Lanjut ke poin kedua, yakni jelaskanlah tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisien menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, dan lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Nah, dengan demikian, tujuan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Dan yang kedua, untuk melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali peserta didik akan materi yang telah diajarkan dan untuk mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Dan yang ketiga, mengenai latar belakang siswa yang berguna baik bagi penempatan maupun penentuan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa. Dan yang terakhir, 4, untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, lanjut pada poin yang ketiga, yakni jelaskanlah fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, dalam fungsi evaluasi pembelajaran terdapat 2 kategori, yakni umum dan khusus. Nah, kalau umum itu ada dua kategori penting, yakni yang pertama, untuk mengetahui tercapainya atau tidaknya tujuan pengajar. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dan yang kedua, untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Nah, pada fungsi evaluasi, yakni yang pada umum itu ada 4 poin, yakni secara psikologis, secara sosiologis, secara didaktis metodis, dan secara administratif. Nah, itu secara umum. Nah, masuk pada yang khusus. Yang khusus itu ada 3 poin penting, yakni instruksional, administratif, dan bimbingan. Nah, lanjut pada penjelasan poin 4, yakni jelaskanlah prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran yakni pada poin yang pertama, kontinuitas. Nah, oleh sebab itu dalam melakukan evaluasi dilakukan secara kontinu. Dan yang kedua, B, hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Dan C, perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dari proses bahkan input.
Nah, yang kedua komprehensif. Dan yang ketiga adil dan objektif. Keempat kooperatif atau bekerja sama dengan semua pihak. Nah, semua pihak ini yakni mencakup orang tua peserta didik, yang kedua semua guru, dan yang ketiga kepala sekolah, keempat peserta didik itu sendiri, dan yang kelima praktis. Nah, lanjut pada penjelasan poin kelima, yakni jelaskanlah ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 4 komponen besar, antara lain yang pertama domain hasil belajar. Nah, dalam domain hasil belajar ini terdapat 3 poin juga, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam aspek kognitif yakni terdapat juga poin-poin penting seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis, sintesis, serta evaluasi. Sedangkan afektif di dalamnya itu ada kemampuan seperti menerima, menanggapi, menilai, dan organisasi. Dan yang terakhir psikomotor. Nah, psikomotor itu di dalamnya seperti meniru, menyusun, melalui prosedur dan tepat serta alamiah. Lanjut, poin yang berikut nomor 2, sistem pembelajaran. Nah, dalam sistem pembelajaran ada 3 poin penting juga, seperti program pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, serta hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, proses dan hasil belajar. Dalam proses dan hasil belajar terdapat sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani, keterampilan. Yang keempat, penilaian berbasis kelas. Nah, dalam penilaian berbasis kelas ada juga poin-poinnya di dalamnya, yakni kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi penilaian, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan keterampilan hidup. Poin penjelasan berikut yakni poin ke-6. Nah, dalam poin ke-6 ini yakni jelaskanlah manfaat evaluasi pembelajaran. Nah, dalam manfaat evaluasi pembelajaran ada 3 poin penting, yakni A, B, dan C. Nah, pertama poin A. Poin A yakni manfaat penilaian bagi guru. Dalam manfaat penilaian bagi guru terdapat 4 poin juga. Nah, poin yang pertama, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang telah diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakannya sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali siswa. Dan yang berikut poin B. Poin B yakni manfaat penilaian bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat menjadi dorongan agar pembelajaran lebih giat. Dan yang kedua, dapat memanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau tidak. Nah, lanjut pada poin C, yakni manfaat penilaian bagi lembaga sekolah.
Di dalamnya itu terdapat 3 poin, yakni yang pertama, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Dan yang kedua, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketiga, hasil penilaian merupakan bahan untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Poin yang terakhir dalam penjelasan ini yakni poin 7, yakni jelaskanlah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, dalam jenis-jenis evaluasi pembelajaran terdapat 2 poin, yakni pretest dan posttest. Nah, dalam pretest yakni tujuannya untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan diajarkan. Sementara posttest yakni untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. Nah, lanjut pada poin 2, yakni evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Nah, poin yang ketiga yakni evaluasi selektif adalah yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan yang keempat, evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang kelima, evaluasi formatif. Jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Dan yang keenam, evaluasi sumatif. Dan yang ketujuh, ujian nasional. Nah, poin B yakni jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Dalam jenis ini terdapat 5 poin, yakni evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Poin C yakni jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam ini yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Nah, lanjut jenis evaluasi yang berikut berdasarkan objek evaluasi, seperti evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Dan yang terakhir, jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi, seperti evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Nah, itulah penjelasan saya tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton hasil penjelasan saya terkait evaluasi pembelajaran PAK. Selamat sore dan terima kasih.